Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu Iva juga dalam kondisi sehat dan Bu Iva juga tetap bersemangat. Semangat ini ingin Bu Iva tularkan pada kalian semuanya. Oke anak-anak? Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita masih tetap membahas bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jika pada 2 pertemuan kita yang lalu, yaitu pada subbab A kita membahas tentang mobilitas sosial dan subbab B kita membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang subbab C, yaitu tentang konflik dalam kehidupan sosial. Sebelum kita ke materi, perhatikan terlebih dahulu anak-anak. Kamu pernah mengalami seperti ini? Berkonflik dengan teman? Berbeda pendapat dengan teman? Atau kamu pernah ikut acara seperti ini? Arak-arakan besar, unjuk rasa? 2 gambar ini adalah cerminan dari sebuah konflik. Yang satu gambar dilakukan oleh individu dengan individu dan gambar lain dilakukan secara berkelompok. Untuk itu anak-anak, sebelum kita mendalami terlebih dalam tentang konflik dalam kehidupan sosial, terlebih dahulu kamu harus tahu pengertian dari konflik. Apa itu konflik? Konflik berasal dari 2 kata, yaitu kata kon yang berarti bersama dan kata venger yang berarti berbenturan atau tabrakan. Jika digabung, kata convenger menjadi sebuah kata konflik yang diartikan sebagai suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Diulang Bu Iva sekali lagi, konflik diartikan sebagai suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik antara individu dengan individu. Ini mungkin yang kalian sering alami anak-anak dengan teman kalian, dengan keluarga, atau dengan masyarakat di sekitar. Konflik antara individu dengan individu bertentangan antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. Atau konflik antara individu dengan kelompok seperti ini. Ada seorang petugas, itu ada seorang tentara yang sedang berkonflik dengan sekelompok orang. Itu gambarnya ada. Antara individu dengan kelompok. Atau bentuk konflik yang lain yaitu antar kelompok dengan kelompok. Seperti gambar ini ada polisi yang sedang, sekelompok polisi yang sedang menghalau massa. Ini adalah kelompok dengan kelompok. Ini ada hanya contoh anak-anak. Kamu pasti tahu dan pernah melihat atau mengalami bentuk konflik antar kelompok dengan kelompok yang lain. Ingat, sama seperti interaksi sosial, maka pada konflik kelompok dengan kelompok, yang dimaksud kelompok di sini adalah lebih dari 1 orang. Sekali lagi anak-anak, yang dimaksud kelompok di sini adalah lebih dari 1 orang. Selanjutnya, yaitu konflik antara kelompok dengan pemerintah. Seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu anak-anak unjuk rasa di berbagai tempat menolak kebijakan, salah satu kebijakan dari pemerintah. Ini ada kelompok buruh sedang melakukan unjuk rasa di depan kantor pemerintahan. Ini adalah kelompok yang bertentangan pendapat dengan pemerintah. Apa penyebab terjadinya konflik? Kenapa konflik itu bisa terjadi, anak-anak? Yang pertama tentunya karena adanya perbedaan individu.
Ingat anak-anak, setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai argumen dan keinginan yang berbeda. Bu Iva memberi contoh, misalnya drama Korea. Ini hanya contoh kecil anak-anak. Drama Korea banyak orang yang menyikapinya. Ada yang tidak suka. Ada yang suka, bahkan ngefans sama drama Korea berikut dengan para aktor dan artisnya. Ada yang suka banget, sampai dia terimajinasi cara berpakaiannya, cara bicaranya, meniru para artis-artis Korea. Karena dia suka banget. Atau biasa saja terhadap drama Korea. Perbedaan-perbedaan ini bisa memicu terjadinya konflik, bisa memicu terjadinya pertentangan anak-anak di antara kalian. Ini contoh kecil. Dan banyak sekali fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa sosial yang karena perbedaan individu bisa memicu atau bisa menjadi penyebab terjadinya konflik. Penyebab yang kedua adalah karena perbedaan latar belakang kebudayaan. Ingat anak-anak, setiap tempat, jangankan yang berbeda negara, kita dalam satu negara saja berbeda tempat, berbeda provinsi, berbeda kabupaten, atau berbeda desa, bisa menimbulkan perbedaan juga adat, istiadat, dan kebudayaan. Dan itu juga bisa memicu terjadinya konflik. Bu Iva memberi contoh, misalnya minuman beralkohol. Ini anak-anak gambar minuman beralkohol. Bagi orang barat, minuman beralkohol merupakan sebuah kebutuhan. Tapi bagi budaya orang-orang timur seperti orang Indonesia, sangat menentangnya anak-anak. Karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu lah. Dua budaya seperti ini, jika tidak ada kesepahaman atau jika tidak ada pengertian, bisa memicu terjadinya konflik. Ada orang barat, misalnya orang dari Eropa ke Indonesia. Kemudian di Indonesia dia minum minuman beralkohol. Orang kita kemudian menentangnya, terjadilah konflik. Padahal bagi orang Eropa tersebut, minuman beralkohol adalah kebutuhannya, minuman sehari-harinya. Tapi bagi masyarakat kita, itu sangat ditentang. Terjadilah konflik, terjadilah pertikaian. Bisa difahami anak-anak ya? Selanjutnya adalah karena perbedaan kepentingan. Ini ada gambar penggusuran toko-toko atau warung-warung di pinggir jalan. Toko-toko atau warung-warung yang tidak berizin. Ini sekelompok Satpol PP sedang menggusur. Kepentingannya apa anak-anak? Para pedagang itu berkepentingan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya untuk berdagang. Tapi Satpol PP ingin menertibkan dengan alasan untuk keindahan kota. Nah, dua kepentingan antara para pedagang dengan Satpol PP atau dengan pemerintah ini bisa memicu terjadinya konflik. Jika tidak dibicarakan terlebih dahulu, mereka bisa berkonflik, mereka bisa bertengkar. Nah, ini anak-anak ya. Dan ini sering sekali terjadi anak-anak. Yang satu punya kepentingan seperti ini berbeda dengan kepentingan yang lain. Unjuk rasa yang terjadi itu seperti gambar yang di depan tadi itu juga karena ada perbedaan kepentingan. Selanjutnya, karena adanya perubahan nilai yang cepat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini anak-anak, jika keluar rumah kita kan diwajibkan atau diharuskan memakai masker. Jika tidak memakai masker akan diberi hukuman. Nah, contoh ini adalah contoh orang yang dihukum oleh aparat kepolisian karena tidak memakai masker. Nah, memakai masker itu adalah merupakan budaya baru kita, nilai kehidupan kita yang baru. Keluar rumah harus memakai
masker. Nah, jika tidak sesuai, jika menentang, jika tidak mentaatinya, maka akan diberi hukuman. Terjadilah konflik antara pihak aparat dengan masyarakat. Ini sedang dihukum, disuruh push up anak-anak. Ada yang dihukum, disuruh membersihkan jalan, atau disuruh membaca atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Bermacam-macam hukuman yang diberikan. Apa akibat terjadinya konflik? Yang pertama, meningkatnya solidaritas bersama. Ini contoh misalnya unjuk rasa kaum buruh. Ada konflik antara kelompok buruh dengan pemerintah. Mereka anak-anak dengan adanya konflik tersebut, maka para buruh bersatu, solidaritasnya lebih tinggi. Atau misalnya ada tawuran antar pelajar. Nah, itu kan solidaritas, menumbuhkan solidaritas bersama. Mereka jadi bersatu. Walaupun itu negatif, tapi salah satu akibat dari konflik adalah meningkatnya solidaritas bersama. Yang kedua, retaknya hubungan sosial. Dengan adanya konflik, hubungan menjadi retak, baik itu antara individu atau individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ini ilustrasinya anak-anak ya. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa kalian itu digambarkan jotaan, gak wawo. Nah, seperti itu anak-anak. Itu adalah gambaran dari akibat adanya konflik. Selanjutnya, akibat yang ketiga yaitu terjadi perubahan kepribadian. Ini lagi-lagi Bu Iva mencontohkan ada sebuah kerusuhan, karena ada sebuah konflik misalnya, maka terjadi kerusuhan sampai terjadi pembakaran. Biasanya anak-anak, jika terjadi peristiwa seperti ini, maka masyarakat itu menjadi lebih berani, lebih nekat. Atau bahkan sebaliknya, mereka jadi ketakutan, jadi trauma misalnya. Nah, itu adalah akibat terjadinya konflik. Pribadinya jadi berubah, jadi lebih berani atau lebih nekat. Apakah dia menjadi penakut karena trauma misalnya? Bisa saja terjadi. Dan yang keempat, yaitu akibat konflik, rusak atau hilangnya harta benda atau manusia. Ini jelas anak-anak. Bu Iva memberi contoh konflik antara Israel dengan Palestina yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, ini berapa anak-anak korban harta benda, korban manusia. Di Indonesia juga gitu. Seandainya kamu melihat telah ada demonstrasi atau kerusuhan, pasti di situ ada benda-benda yang rusak, banyak fasilitas umum yang rusak, atau bahkan ada korban jiwa anak-anak. Jangan sampai terjadi ya. Itu adalah akibat adanya konflik. Dan yang kelima, dengan adanya konflik, ada dominasi atau penaklukan salah satu pihak yang bertikai. Masih tentang Israel dan Palestina, anak-anak. Jika misalnya Palestina bisa ditaklukkan oleh Israel, maka Israel yang akan berkuasa. Atau dulu anak-anak, saat kita di masa penjajahan, negara kita ditaklukkan oleh bangsa-bangsa Eropa, oleh Portugis, oleh Belanda atau Jepang. Nah, ada pertikaian kan antara pemerintahan asing dengan masyarakat Indonesia. Maka jika salah satu menang atau salah satu berkuasa, maka akan menjadi dominan. Selanjutnya anak-anak, bagaimana jika sudah terjadi konflik? Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dengan menghindar. Ini cara yang paling mudah. Jika ada konflik, kita menghindar. Supaya apa? Supaya konflik tidak berkelanjutan. Yang kedua, memaksakan kehendak. Nah, ilustrasinya ini adalah orang tua, anaknya misalnya tidak mau makan, sehingga terjadi konflik. Maka orang tua memaksakan kehendaknya, ayo makan. Nah, seperti itu misalnya, ini contoh kecil anak-anak. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri. Ini juga hal yang harus kita lakukan. Nah, ini ada dua keluarga atau tetangga baru yang kamu lihat sendiri anak-anak dari warna kulitnya mereka berbeda budaya.
Tapi karena mereka ini bisa menyesuaikan diri, maka bisa meminimalkan konflik. Kamu juga begitu dalam bergaul dengan teman-teman. Jika ada tidak kesesuaian pendapat, atau kamu tidak sependapat dengan ide-ide atau dengan pendapat temanmu, kan memicu adanya konflik. Maka kamu, di antara kamu salah satu harus bisa menyesuaikan diri. Itu adalah cara untuk mengatasi terjadinya konflik. Yang keempat, tawar-menawar. Nah, ini anak-anak, artinya tawar-menawar ini bukan tawar-menawar seperti orang berdagang, anak-anak. Arti tawar-menawar di sini adalah bagaimana jika begini. Misalnya kamu berkonflik dengan temanmu. Kemudian kamu ya wis, kalau gitu bagaimana? Ya wis, ngene ngono ki apa? Lah, bahasa Jawanya seperti itu. Atau kalau gini aja bagaimana? Kita begini. Nah, ini yang dimaksud dengan tawar-menawar, meminimalkan terjadinya konflik atau cara untuk mengatasi konflik. Dan yang kelima, anak-anak, dengan mengadakan kolaborasi atau kerjasama. Duduk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan bersama. Ini juga bisa mengatasi terjadinya konflik. Bekerja bersama-sama menyatukan ide dan pendapat, maka konflik akan bisa dihindari. Demikian anak-anak materi kita hari ini, sedikit ilmu yang diberikan Bu Iva pada kalian, semoga bisa kalian cerna dengan baik, bisa bermanfaat, dan bisa menambah wawasan kalian semua. Ingat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.